Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Kepada Ibu Ruki Ade Sesyani selaku dosen pembimbing mata kuliah dasar asesmen psikologi yang saya hormati, serta teman-teman kelas 2B psikologi yang saya sayangi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang baik ini kita dapat berkumpul bersama, belajar bersama tanpa ada halangan suatu apapun. Salawat dan salam tak lupa marilah kita curahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafaatnya nanti di Yaumul Qiyamah. Amin Allahumma amin. Pada kesempatan yang baik ini, perkenankanlah kami dari kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Kode Etik Psikologi. Kami dari kelompok 2 beranggotakan Ubaid Kurniawan, Cika Andarista, Umi Salamah, dan saya sendiri Aris Damayanti. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas beberapa pertanyaan minggu kemarin, yaitu yang pertama, jelaskan batasan-batasan yang harus diperhatikan psikologi atau ilmuwan psikologi dalam melakukan asesmen psikologi. Yang kedua, sebutkan dan jelaskan hal-hal yang berkaitan dengan instrumen asesmen yang harus diperhatikan dalam proses asesmen. Dan yang terakhir adalah sebutkan dan jelaskan hal-hal yang harus diperhatikan dalam menjaga hubungan profesional antara psikologi atau ilmuwan psikolog dengan klien. Sebelum masuk ke pembahasan pertanyaan, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu kode etik psikologi dan juga asesmen psikologi. Kode etik merupakan suatu acuan yang dibuat untuk beberapa profesi yang memerlukannya. Kode etik sendiri diyakini dapat menjadi barometer tindakan profesional dalam suatu profesi, termasuk psikolog yang memerlukan kode etik psikologi untuk menjadi acuan agar dapat bertindak selayaknya psikolog atau ilmuwan psikologi dan sebagainya. Di Indonesia, kode etik diatur dalam sebuah buku pedoman HIMSI. Di Amerika, terdapat kode etik Asosiasi Amerika yang dijadikan sebagai acuan atau pedoman kode etik psikologi di sana. Jadi, masing-masing tempat menerapkan kode etiknya masing-masing sesuai konteks budaya yang berkembang di daerahnya. Nah, sekedar informasi saja bahwa Kode Etik Asosiasi Amerika awalnya diciptakan pada tahun 1953 dan revisi total terakhir pada 2002. Kode etik yang sekarang mencangkup prinsip-prinsip aspirasional dan standar-standar yang dapat dilaksanakan. Selain pengetahuan yang menyeluruh tentang kode itu, proses pengambilan etik seorang psikolog seharusnya termasuk pertimbangan yang mendalam tentang perspektif semua pihak yang terlibat di dalam situasinya. Konsultasi dengan kolega yang dapat dipercaya dan evaluasi yang seksama atas semua alternatif. Kemudian, asesmen psikologi. Asesmen psikologi menurut beberapa ahli yaitu yang pertama, menurut Maloney dan Ward, asesmen psikologi adalah proses yang fleksibel, tidak terstandar, yang bertujuan untuk mencapai penentuan yang dapat dipertahankan terkait suatu atau lebih masalah atau pertanyaan psikologis melalui pengumpulan, evaluasi, dan analisis data yang disesuaikan dengan tujuan awal pemeriksaan. Sedangkan menurut Coyne dan Swerdick, asesmen psikologi adalah proses mengumpulkan dan mengintegrasikan data-data psikologi yang bertujuan untuk melakukan evaluasi psikologis yang akan dicapai melalui penggunaan berbagai alat atau sarana seperti tes, wawancara, studi kasus, pengamatan perilaku, dan prosedur pengukuran lain yang dirancang khusus. Jadi dari pengertian tersebut dapat kita simpulkan bahwa asesmen psikologi merupakan proses pengumpulan informasi yang biasanya digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan yang akan dikomunikasikan kepada pihak terkait. Mendiskusikan batasan kerahasiaan data kepada pengguna layanan psikologi. Materi diskusi. Data hasil pemberian layanan psikologi hanya dapat digunakan
untuk tujuan ilmiah atau profesional, berusaha untuk tidak mengganggu kehidupan pribadi pengguna layanan psikologi, serta memberikan laporan baik lisan maupun tertulis sebatas perjanjian atau kesepakatan yang telah dibuat. Contohnya, data dan informasi yang diberikan oleh klien A kepada psikolog dianalisis secara profesional. Contohnya, pada film Tir Zindagi, konselor menegaskan keprofesionalannya kepada Kairah dengan menolak berhubungan lebih dalam proses konseling. Dalam film tersebut juga kerahasiaan klien dijaga oleh konselor. Lingkup orang. Pembicaraan pada layanan konseling hanya diketahui oleh pihak yang bersangkutan dan atau atas persetujuannya. Jika klien masih di bawah umur, konselor berusaha melindungi privasi klien untuk menghindari hal merugikan serta menjunjung tinggi keprofesionalannya. Contohnya, pada proses asesmen, pengisian angket, pengisian Google Form, wawancara, dan lain-lain disampaikan terlebih dahulu kesepakatan antara dua belah pihak psikolog dan klien mengenai kerahasiaan hasil. Sebagai contohnya, pengisian Google Form pada bagian awal biasanya tertera kalimat "Kami menjaga kerahasiaan data yang Anda isikan". Penjelasan biaya dan batasan. Menjelaskan secara rinci hak dan kewajiban masing-masing pihak termasuk biaya layanan psikologi. Dapat menggunakan berbagai cara termasuk tindakan hukum untuk mendapatkan imbalan layanan yang telah diberikan jika pengguna layanan tidak memberikan imbalan sebagaimana yang telah disepakati, namun tetap memberikan kesempatan tidak menahan catatan yang diperlukan untuk penanganan darurat terhadap pengguna layanan psikologi hanya untuk imbalan. Tidak bersedia memenuhi permintaan layanan psikologi yang diketahui melanggar kode etik seperti yang dicantumkan dalam keseluruhan pasal-pasal dalam kode etik hanya untuk imbalan. Memberikan layanan psikologi secara sukarela dengan tetap menjunjung tinggi profesionalitas. Pasal 33 Bab 8 Biaya layanan psikologi. Contohnya, biasanya layanan psikologi yang dilakukan di rumah sakit atau lembaga dikenai biaya awal pertemuan yang diberikan pada administrasi yang dijelaskan rinciannya. Baru nantinya jika ada tambahan akan diinfokan lagi secara terbuka. Psikolog juga menjelaskan batasan-batasan pada awal pertemuan. Kewenangan dan tanggung jawab. Batas kewenangan. Memahami batasan kemampuan kewenangan masing-masing anggota tim yang terlibat dalam penelitian tersebut, serta dapat berkonsultasi dengan pihak-pihak yang lebih ahli di bidang psikologi. Tanggung jawab. Bertanggung jawab atas pelaksanaan dan hasil penelitian yang dilakukan, serta memberi perlindungan terhadap hak dan kesejahteraan partisipan penelitian atau pihak-pihak lain terkait, termasuk kesejahteraan hewan yang digunakan dalam penelitian. Bab 9 Penelitian dan Publikasi Pasal 46 Batasan Kewenangan dan Tanggung Jawab Kode Etik Psikologi Indonesia. Contohnya, psikolog menyampaikan kepada klien jika perlu adanya tindakan lain yang ia tidak bisa melakukannya. Misalnya, merekomendasikan untuk bertemu psikiater jika dirasa masalah yang klien hadapi memerlukan penanganan seperti obat. Batasan umum berkaitan dengan psikoedukasi. Bab 13 Psikoedukasi, Pasal 69 Batasan Umum Kode Etik Psikologi Indonesia. Konseling psikologi adalah kegiatan yang dilakukan untuk membantu mengatasi masalah psikologis yang berfokus pada aktivitas preventif dan pengembangan potensi positif yang dimiliki dengan menggunakan prosedur berdasar teori yang relevan. Terapi psikologi adalah kegiatan yang dilakukan
untuk penyembuhan dari gangguan psikologis atau masalah kepribadian dengan menggunakan prosedur baku berdasar teori yang relevan dengan ilmu psikoterapi. Bab 14 Konseling Psikologi dan Terapi Psikologi Pasal 71 Kode Etik Psikologi Indonesia. Contoh, memberikan pengertian kepada lingkungan klien atau yang bersangkutan apabila dirasa perlu dan memungkinkan. Misalnya, klien mempunyai kecemasan berlebih. Klien mempunyai masalah berlebih Contoh, memberikan pengertian kepada lingkungan klien yang bersangkutan apa yang dirasa perlu dan memungkinkan. Misalnya, klien mempunyai kecemasan berlebih yang timbul ketika melihat percikan api akibat trauma kebakaran yang ia alami dulu, maka konselor boleh meminta kepada keluarga agar menjaga kondisi klien agar terhindar dari hal-hal yang dapat menimbulkan percikan api. Bab 11 Asesmen 1. Pasal 62 Dasar Asesmen Poin 3. Psikolog dalam membangun hubungan kerja wajib membuat kesepakatan dengan lembaga, institusi, organisasi tempat bekerja mengenai hal-hal yang berhubungan dengan masalah pengadaan, pemilikan, penggunaan, dan pengusahaan sarana instrumen atau alat asesmen. Pasal 63 Penggunaan asesmen poin 1 dan 5. Psikolog atau ilmuwan psikologi menggunakan teknik asesmen psikologi menginterpretasi untuk tujuan yang jelas baik dari sisi kewenangan sesuai dengan taraf jenjang pendidikan, kategori dan kompetensi yang disyaratkan penelitian, manfaat dan teknik penggunaan. Hal-hal yang harus diperhatikan dengan berkaitan proses asesmen adalah reliabilitas, validitas, serta asesmen yang dilakukan oleh orang yang tidak kompeten atau qualified. 3. Pasal 65 hasil interpretasi asesmen poin B dan C harus mempertimbangkan berbagai faktor dari instrumen yang digunakan serta karakteristik peserta asesmen. Yang keempat, pasal 66 penyampaian data dan hasil asesmen poin 1. Psikolog berhak melakukan pemeriksaan terhadap data kasar. Jika diperlukan, data asesmen dapat disampaikan kepada sesama profesi untuk kepentingan melakukan tindak lanjut bagi kesejahteraan individu yang menjalani pemeriksaan psikologi. Yang kelima, pasal 67 menjaga alat data dan hasil asesmen poin 1. Sesuai dengan kewenangan dan sistem pendidikan yang berlaku, aturan hukum dan kewajiban yang telah tertuang dalam kode etik ini. Bab 4 Hubungan antar manusia. Yang pertama, pasal 13 Sikap profesional. Psikolog atau ilmuwan psikologi dalam memberikan layanan psikologi baik yang bersifat perorangan, kelompok, lembaga, atau organisasi, institusi harus sesuai dengan keahlian dan kewenangannya. Yang kedua, pasal 14 pelecehan. Psikolog dan ilmuwan psikologi dalam penerapannya keilmuannya tidak terlibat dalam pelecehan seksual. Tercakup dalam pengertian ini adalah permintaan hubungan seks, cumbuan fisik, perilaku verbal atau non-verbal yang bersifat seksual yang terjadi dalam kaitannya dengan kegiatan atau peran sebagai psikolog atau ilmuwan psikologi, pelecehan seksual atau pelecehan lain. Yang ketiga, pasal 15 penghindaran dampak buruk. Dalam mengambil langkah-langkah yang masuk akal untuk menghindari munculnya dampak buruk bagi pengguna layanan psikologi, serta pihak-pihak lain yang berkaitan dengan kerja mereka, serta meminimalkan dampak buruk untuk hal-hal yang tak terhindari, tetapi dapat diantisipasi sebelumnya. Yang keempat, pasal 16 hubungan majemuk. Psikolog atau ilmuwan psikologi dalam peran profesionalnya mempunyai hubungan dengan klien dan dalam waktu yang bersamaan berkaitan dengan seseorang yang sedang berkaitan dengan klien secara dekat. Yang kelima, pasal 17 konflik kepentingan. Menghindar dari melakukan peran profesional apabila kepribadian ilmiah, profesional, hukum, finansial, kepentingan, atau hubungan lain yang diberikan akan merusak
objektivitas, kompetensi atau efektivitas mereka dalam menjalankan fungsi sebagai psikolog atau ilmuwan psikologi, atau berdampak buruk bagi pengguna layanan psikologi serta pihak-pihak yang terkait dengan penggunaan layanan psikologi tersebut. 6. Pasal 18 eksploitasi. Eksploitasi terhadap pribadi atau pihak-pihak yang sedang mereka supervisi, evaluasi, atau berada di bawah wewenang mereka, terlibat dalam hal-hal yang mengarah pada hubungan seksual dengan mahasiswa atau mereka yang berada di bawah bimbingan di mana psikolog dan atau ilmuwan psikologi memiliki wewenang evaluasi atau otoritas langsung. Pemanfaatan atau eksploitasi atau terlibat dalam hal-hal yang mengarah pada hubungan seksual dengan penggunaan layanan psikologi. 7. Pasal 19 hubungan profesional, hubungan antar profesi, hubungan dengan profesi lain. 8. Pasal 20 informed consent. Informed consent adalah persetujuan dari orang yang akan menjalani proses di bidang psikologi yang meliputi penelitian pendidikan, pelatihan, asesmen dan intervensi psikologi. Persetujuan dinyatakan dalam bentuk tertulis dan ditandatangani oleh orang yang menjalani pemeriksaan atau yang menjadi subjek penelitian dan saksi. Kesimpulan. Dari pembahasan yang telah dijelaskan oleh kami sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa etika dalam asesmen psikologis penting diperhatikan oleh psikolog atau ilmuwan psikologis, di mana untuk mencegah adanya pelanggaran dalam penanganan klien yang menggunakan jasa layanan psikologi. Saran 1. Memberikan pengarahan kepada psikolog atau ilmuwan psikologi yang belum kompeten mengenai kode etik HIMPSI terkait kerjasama dengan teman sejawat demi memberikan layanan terbaik kepada pengguna jasa psikologi. 2. HIMPSI memberikan pengarahan kepada psikolog atau ilmuwan psikologi dalam pemberian layanan darurat dan bagaimana langkah selanjutnya ketika pemberian layanan telah dilakukan. Terima kasih.